warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih waktunya dan mohon maaf sampai mengganggu dari kesibukan. Bahkan Bapak juga tetap membina saya sebagai pegawai Bapak. Ya, Bahkan sampai di rumah Bapak mempersilahkan saya, kita harus ngobrol-ngobrol. Ini jadi ada tugas nih Pak ya, tugas berkaitan dengan saya pengen belajar tentang, kan Bapak sudah memimpin sekian tahun beberapa sekolah, dan saya yakin Bapak juga setiap saat ataupun dalam kurun waktu tertentu harus mengambil sebuah keputusan, membuat sebuah keputusan di mana keputusan itu ada sebuah dilema etika. Dilema etika di sini adalah ada tentang bagaimana menerapkan prinsip peraturan ataupun yang ini bertentangan dengan sebelas kasihan dan lain sebagainya. Jadi ini kan benar melawan benar ya Pak ya. Tapi saya yakin Bapak juga bisa mengambil keputusan itu dan ada banyak pengalaman yang seperti itu. Sekiranya bisa berbagi dengan saya supaya saya juga bisa menjadikan pengalaman yang sangat berharga buat saya. Itu saja. ya, jadi suatu masalah atau permasalahan dalam satu tempat baik belum tentu di tempat lain baik, Iya. belum tentu, karena ini ilmu sosial. Jadi 2 ditambah 2 4, di Amerika 4. Ilmu sosial itu belum tentu di bawah 2 itu dana ini baik, terapkan di lo bener belum tentu baik. Karena apa? Lingkungan pengaruh. Sekarang permasalahannya tapi ada yang sama, digeneralisasi. Contoh begini, aturan siswa tidak masuk sekian hari, otomatis nilainya sikapnya jelek atau kurang bagus. Tapi Itu dalam aturan ya Pak ya. dalam aturan. Tapi kita sebagai lembaga pendidikan harus bijak. Ini kenapa si siswa nggak masuk faktornya? Apa karena malas? Apa karena sesuatu hal musibah atau banjir atau sesuatu hal yang lain? Lancarnya Iya. atau dan teman Kita harus bijak. Bijaknya apa? Kita sebagai pendidik melihat kitanya sudah baik belum di kelasnya ngajarnya, tepat waktu enggak, merugikan siswa enggak. Jangan sampai siswa satu digebiau ya kena semua. Jangan sampai itu. Contohnya begini, kita berprinsip siswa ini harus nggak naik. Padahal siswa itu malas itu karena apa? Dia tinggalnya sendirian. Saya pernah ngadepin tahun berapa ya? Tahun 90 sekian, 98, 97. Siswa ini selalu terlambat. Datang itu selalu terlambat. Ya, kenapa datang terlambat? Suatu saat saya pulang dari Bandung malam di Palimanan, dulu Palimanan masih ramai, bis. Ketemu dengan anak itu, lagi jualan topi. latar belakang siswa Iya. juga harus diperhatikan ya Pak ya. Ya jelas, lagi jualan topi. Dia kaget ketemu saya, karena saya tiap hari berdiri di depan gerbang. Saya aku ngasih ke siswa. Saya tanya, kenapa kamu jualan topi sambil duduk? Dia mengeluarkan air mata. Dia cerita, Bapak, saya tiap hari terlambat kan? Iya, ya inilah saya. Saya harus menghidupi adik saya 2. Kenapa harus menghidupi? Kiriman dari luar negeri, ibu dan bapak saya selalu terlambat. Jadi saya harus membangunkan adik saya, ngasih ribut dan sarapan tiap hari. Karena anaknya baru kelas 3 SD, kelas 2 SD. Jadi dia bertindak sebagai ibu. Setelah cerita itu, saya ke anak itu perlakuannya beda. Termasuk ke teman-teman. Masalah pemberian nilai beda. Coba anak ini nilainya jangan kasih merah, tapi dikasih tugas tambahan. Gimana dia bisa menyesuaikan ya Pak ya, jangan sampai Saya jelaskan, dia jualan ini. So, anak ini minta ke sekolah dibebaskan SPP-nya. Dulu ada SPP dulu. ya Dibebaskan. Oleh sekolah diizinkan dibebaskan. Dengan itu. Akhirnya kan berubah. Lambat laun terlambatnya berubah. Setelah nilainya dihargai dan dikasih merah. Semua pelajaran. Karena memang nggak jelek-jelek amat sih. Cuma karena malas saja. Ya mungkin yang karena lelah itu ya Pak Ya ya. itu, karena malam pikirannya dia bukan ke sekolah saja, menyelamatkan adiknya, bukan menyelamatkan pendidikannya aja,
menyelamatkan makan belum adanya. Dia pasti pergi ke sekolah sudah makan. Itu saya yang salutnya. Saya belum tentu bisa. Ya, Anak itu bisa. yang sudah makan. Nah, saya menghargai anak itu, perjuangannya. Saya hargai. SPP-nya jangan dipungut. Kalau ada apa-apa jangan dipungut anaknya. Sekarang saya tahu sendiri, jualan topi di bis tengah malam itu. Kejadiannya bukan ngarang-ngarang, fakta. Ya. Maka kita di lembaga pendidikan harus bijak. Jangan terlalu, pada murid ya, nah, jangan terlalu menjustis. Wah ini bodoh, harus juga sini jangan. Kita mengharap siswa ada perubahan. Terus kita mendidik. Jangan pernah putus asa untuk mendidik, untuk hal yang baik. Itu aja. Walaupun tiap daerah berbeda-beda, tapi ada yang sama. Harus jelas ini sama kejadian gitu. Oh, kira-kira begitu. Ya. Itu sebuah pengalaman yang sangat berharga ya Pak ya, bisa untuk saya pun sebagai pendidikan. Terkadang kita seperti apa bahasanya jangan seperti kacamata kuda ya, hanya berdasarkan itu saja menghadap. Padahal ya kita juga meskipun kan terkadang dulu ya kita hanya berpikir ya kita di kelas ya hanya di kelas saja, tidak berpikir tentang padahal kan bisa sih kita ngobrol sama mereka itu. Karena lembaga pendidikan kita beda dengan di Amerika ya. Anak itu yang berbagai macam kendala. Zamannya saya SD, si A Warmin nggak masuk, kemana? Ibu guru nanya, ngurung. Zaman dulu zamannya ngurung ngerti kan? Ya, mencari nyantrik, nafkah, mencari nafkah untuk makan sehari-hari dengan ibu bapaknya di bawah. Nggak sekolah zaman dulu. Tapi ibu guru SD zaman dulu nggak langsung jangan naik anak itu, tidak, diberi tambahan pelajaran, dipanggil, dikasih tugas tambahan. Itu guru SD zaman dulu, zaman tahun 75, 77 saya ngalamin. Sudah hebat guru SD. Makanya kurikulum merdeka kan kita kembali lagi ya ingat ya mungkin dengan kurikulum merdeka mudah-mudahan kita tidak berfokus kepada aturan baku, tidak ya. Oke, itu saja. Terima kasih sebuah pengalaman dan sebenarnya itu juga salah satu pengalaman yang diceritakan oleh Bapak pada hari ini ya, meskipun dulu juga sering karena ya kita bareng di jadi dulu ya Pak ya. Terima kasih, sangat berharga tentang keberpihakan pada murid yang sudah bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf perkenalkan, nama saya Haris Kamto. Tugas untuk mencari wawasan, mencari pengalaman tentang bagaimana sih. Dan sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu ya Pak ya. Maaf sekali. Jadi Bapak kan sudah sekian lama menjadi pemimpin di sebuah sekolah dan saya yakin Bapak juga pasti sudah sering mengambil sebuah keputusan dan keputusan itu saya yakin juga yang terbaik untuk perkembangan pendidikan ya Pak ya. Dan saya pengen tanyakan itu, kayaknya juga saya bisa mendapatkan sebuah pengalaman dari yang pernah Bapak rasakan berkaitan dengan pastikan Bapak pernah merasakan harus memutuskan A atau B ketika itu ada benturan antara ini aturannya bagaimana atau tetapi dari segi kemanusiaan atau dari segi rasa kepedulian itu juga ada berkembang. Saya yakin Bapak punya pengalaman yang sangat banyak tentang hal itu. Bisa diceritakan Pak? Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, di sini saya memang pernah mempunyai satu pengalaman di dalam mengambil keputusan yang sangat berat. Itu terjadi pada guru kami yang berpotensi dalam mendidiknya. Dia sangat bagus, dia mempunyai dedikasi yang luar biasa, orangnya mempunyai karakter yang kuat. Satu contoh itu, tapi dia juga mempunyai keinginan untuk memperbaiki kehidupannya sehingga yang dia sampaikan kepada saya ingin
menempuh karir yang lebih baik lagi dari yang sudah selama ini didapatkan di SMP ini. Itu sudah berapa tahun di sini Pak kira-kira? Sudah 3 tahun di Sudah sini. 3 tahun Sudah 3 tahun di sini. Kemudian dia mengajukan untuk ingin mutasi ke sebuah lembaga ataupun SMP yang diharapkan akan membantu karirnya, dan itu dia sampaikan kepada saya. Di satu sisi saya memang berat karena dia Sangat seorang berat, berpotensi, ya. ya, guru yang berpotensi di sini, yang mempunyai dedikasi yang baik, dan juga apa namanya, terhadap murid-murid juga pembinaannya bagus dan sebagainya. Tapi di sisi lain saya harus peduli akan karirnya dia. Memang kami di swasta, sedangkan dia menginginkan untuk menjadi seorang guru PNS atau paling tidak P3K, yang dia juga termasuk guru penggerak. Dia juga termasuk guru penggerak. Makanya dengan berbagai pertimbangan yang seperti itu, akhirnya saya harus mengambil keputusan bahwa dengan rasa kepedulian saya terhadap beliau sebagai guru yang berpotensi untuk bisa mendapatkan karir yang lebih bagus lagi, maka saya putuskan untuk beliau supaya bisa menempuh karirnya dan mutasi ke sekolah yang bisa memfasilitasi beliau itu mendapatkan apa yang dicita-citakan. Sudah, alhamdulillah dia sudah menempuh mutasi tersebut dan semuanya berjalan lancar, dan di sana juga beliau dibutuhkan karena mungkin sekolah tersebut ada guru yang pensiun, sehingga bertepatan sekali beliau bisa mengisi atau menggantikan. Dan ternyata setelah saya ikuti informasinya, beliau juga sekarang sudah masuk P3K, beliau juga sudah alhamdulillah. Itu yang saya alami. Itu satu contoh. Kemudian contoh yang lain, saya juga dihadapkan dengan dilematis dalam keputusan terhadap siswa-siswi yang ada di SMP, yang murid yang di SMP ini yang bermasalah. Artinya permasalahan ini membutuhkan terima etika. Di satu sisi dia mempunyai kebaikan yang banyak, di bidang olahraga dia berprestasi, kerajinan dia juga. Hanya di satu sisi dia mungkin namanya anak-anak memiliki kenakalan yang bagi guru-guru itu harusnya dimutasikan ke sekolah yang bisa sesuai dengan dirinya. Sampai akhirnya saya harus membuat tim untuk mengambil untuk bisa mencari data-data tentang anak tersebut, dan dari situ akhirnya keputusan akhir saya minta kepada semua guru untuk bisa menerima anak tersebut melanjutkan di SMP ini dengan satu persyaratan untuk diperbaiki kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh dia dalam tanda kutip agak nakal, sehingga supaya guru-guru bisa menghilangkan ataupun paling tidak mengurangi kenakalan dia dan lebih terfokus dia di bidangnya. Iya, kelihatannya setelah saya dapatkan bahan-bahan yang didapat oleh tim yang mencari fakta, itu ternyata dia itu di rumahnya memang kurang perhatian dari orang tuanya, sehingga dia membutuhkan perhatian dari sekolah ini. Dan ternyata dia alhamdulillah setelah diputuskan untuk bisa melanjutkan di SMP ini, dan guru-guru mengubah sikap terhadap anak tersebut dengan perhatian yang baik, maka anak itu berubah, ternyata menjadi anak yang berprestasi dalam pendidikannya, dan dia berprestasi dalam olahraganya. Terima kasih Pak untuk dua pengalaman yang sangat berharga bagi saya tentang kepemimpinan. Semoga bisa menjadi berkah buat saya. Sekali lagi mohon maaf dan waktunya. Terima kasih banyak atas pengalaman yang sangat berharga sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris
betul. Mereka malah membantu saya. Itulah salah satu kekuatan kenapa saya bisa mengambil satu keputusan. Mereka ya udah kalau begitu pihak sekolah nggak mau memfasilitasi. Kalau bapak ibu memang tidak setuju, jangan bu. Kalau itu tidak dilaksanakan, bagaimana nanti sekolah bisa memiliki? Nah, karena dalam kekuatan wali murid itu, biarkan mereka yang mau memajukan sekolah kita, biarkan saja. Malah adalah salah satu wali murid yang mengatakan, kalaupun memang siap ibu bawa, ibu kami siap mau berapa mobil, ayo. Dari situ saya merasa yakin bahwa percaya bahwa kepercayaan wali murid memang diberikan kepada pihak sekolah. Sebenarnya itu ya, wali murid juga pengen misalnya orang polisi anak-anak sekolah selain yang akademik, juga supaya mereka lebih kreatif dan lain sebagainya. Kan sebagai orang tua biasanya itu nggak mau cuma saja. Kadang-kadangnya kami fasilitasi karena ini sekolahnya di pinggir jalan, sekolahnya bagus, kenapa belum punya alat itu, musik itu. Ya oke, kita musyawarah. Setelah itu berapa bulan ya, sekitar 2-3 bulan permasalahan itu selesai. Kira setengah maupun dengan musik juga alhamdulillah ternyata memang yang dan kutip orang-orang yang tidak suka dengan sekolah kami, perkembangan sekolah kami sendiri. Jadi yang menjadi kekuatan saya mengambil satu keputusan itu, wali murid atau komite sekolah itu mendukung saya maju terus bu. Kalau ibu tetap di jalur yang benar, tidak ada hal yang melenceng dari aturan, baik itu aturan komitmen maupun aturan sekolah, tetap laksanakan. Makanya saya mengambil keputusan itu tetap dilaksanakan. Terima kasih sudah berbagi pengalaman yang sampai detail langkah-langkah yang sudah bersinar untuk saya mengambil keputusan kaitannya dengan yang tentu saja mohon maaf diganggu waktunya. Terima kasih banyak Sama-sama ya, sukses. pengalamannya yang sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, saya Ari Sutanto. Saya adalah CGP Angkatan 9. Tadi sudah melihat beberapa hasil wawancara saya bersama beberapa kepala sekolah. Ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan wawancara yang saya lakukan, terus hubungannya dengan bagaimana mengambil sebuah keputusan yang dalam hal ini saya menanyakan belajar seperti apa sih menggali informasi dari beberapa kepala sekolah tersebut. Yang pertama dengan kepala sekolah saya sendiri yang berada di sekolah saya sendiri, kemudian dengan yang kedua dari jenjang SMP, dan dalam hal ini saya mengambil yang dari sekolah yang swasta bukan sekolah negeri. Kemudian yang ketiga adalah dari jenjang sekolah dasar. Dari yang telah saya pelajari berkaitan dengan paradigma serta kemudian prinsip dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, yang membuat saya tertarik itu adalah ketika bincang-bincang tentang mengambil sebuah keputusan bersama Ibu Nur Saadah. Beliau adalah kepala sekolah di SDN Tami 1, di mana dalam mengambil sebuah keputusan itu ternyata ada permasalahan di depannya, dan kemudian beliau pun mengambil sebuah keputusan lagi, sehingga impact dari sebuah keputusan itu bisa menjadi lebih baik. Dan yang membuat saya menarik di sini adalah tapi sebelumnya saya mau maaf untuk rekaman yang dengan Ibu Nur Saadah ini, kebetulan karena di sekolah dasar jadi agak, dan sedang ramai, sedang anak-anak sedang berolahraga, kemudian angin sedang kencang. Tapi intinya permasalahan yang ada itu adalah mengambil keputusan di mana ada tuntutan dari orang tua wali murid berkaitan dengan
keinginan mereka para wali murid itu supaya anak-anak ini di bidang non akademiknya juga ada peningkatan. Jadi bukan hanya akademik saja. Dalam hal ini yang dituntut oleh para wali murid adalah ingin sekolah supaya bisa menyediakan sebuah peralatan marching band. Jadi ya berdasarkan wawancara terus obrolan yang tidak terekam ya, ini karena merupakan tuntutan dari para orang tua wali murid, kemudian beliau juga tetap mengambil langkah-langkah bagaimana sih aturan-aturan mainnya ketika para wali murid tersebut harus seperti itu, dan ketika melihat bahwa alokasi anggaran di sekolah juga tidak bisa sampai ke sana, sehingga diputuskan menggandeng komite sekolah dan kemudian mengadakan sebuah rapat komite berkaitan dengan, dan sebenarnya itu juga salah satu dulu kejadian ini kebetulan saya juga masih SD pada saat itu dan saya mengetahui betul seperti apa peristiwanya. Jadi akhirnya diputuskan bersama komite wali murid dan pihak sekolah bahwa sekolah akhirnya harus menyiapkan, sedangkan untuk urusan anggaran itu akan ditanggung sepenuhnya oleh kami para orang tua wali murid pada saat itu. Tok palu sudah kemudian berjalan, kurang lebih 1 tahun berjalan, itu ternyata ada pihak luar ini tapi sebelum pihak luar yang sebenarnya ada pihak luar yang menyangkal bahwa ini bukan aspirasi dari orang tua. Jadi kemudian oleh ibu kepala sekolah kemudian menanya siapa-siapa, kemudian ketika ditelusuri ternyata orang luar itu yang mengatasnamakan wali murid ternyata ya bukan wali murid, karena saya dan teman-teman termasuk wali murid pada saat itu ya merasa malah ayo secepatnya supaya bisa mengadakan peralatan tersebut. Ternyata ada pihak dari luar dan juga ada oknum-oknum yang mungkin disangkanya ada paksaan dari sekolah, padahal ya tidak ada. Jadi ini yang menarik dari saya adalah ketika keputusan itu dibuat, diselenggarakan, diadakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, kesepakatan yang ada bersama orang tua wali, ternyata ada imbas yang di luar dugaan pada saat itu. Tapi sebelum semuanya jelas itu, kemudian ibu kepala sekolah pun, Ibu Nur Sadah, mengumpulkan kembali para orang tua wali murid. Jadi ya tadi ketika diputuskan sudah selesai, cuman karena ada permasalahan akhirnya dikumpul kembali, dan ternyata ya seperti itu pihak komite dan kami pun para orang tua murid pada saat itu tidak merasa seperti itu, malah kami merasa bahwa ayo kapan lagi lah istilahnya secepatnya supaya bisa dibelikan istilahnya, atau ada beberapa orang tua wali murid itu urunan berapaan supaya bisa lebih cepat lagi, tidak terlalu lama untuk menunggu pada saat itu. Dan kami juga menyangkal bahwa kami yang memprotes kegiatan itu, yang memprotes memprotes keputusan kebersamaan tersebut. Dan seperti yang dalam rekaman tadi dijelaskan bahwa akhirnya ibu kepala sekolah ya dengan kekuatan dorongan dari para orang tua wali itu yang tetap, tadinya beliau tetap akan merevisi ulang tentang keputusannya. Dia sudah berpikir bahwa ya sudah, anggaran yang sudah terkumpul itu berapa akan dikembalikan lagi kepada orang tua wali murid. Cuman ternyata ketika wali murid itu diundang kembali bersama komite, justru malah kebalikannya, para wali murid malah pengen melanjutkan. Jadi atas dasar kekuatan itu akhirnya keputusan yang dulu sudah diputuskan bulat tentang pengadaan peralatan tersebut dilanjutkan. Dari apa yang saya pahami tentang materi pada saat ini berkaitan dengan mengambil sebuah keputusan, beliau para kepala sekolah tersebut prinsipnya sama. Mereka tetap mengacu pada bagaimana nilai-nilai kebajikan itu diterapkan, di mana nilai kebajikan itu untuk keberpihakan pada murid yang tetap dapat dipertanggungjawabkan.
Kemudian hal yang menarik lainnya lagi adalah keputusan yang diambil oleh Pak Haji Nasiruddin. Kalau ini berkaitan dengan profesi guru, ya, karena dan beliau juga memimpin sebuah sekolah swasta. Kalau di secara angka mungkin keputusan yang diambil bukan keberpihakan pada kelompok atau pada murid, tapi dalam hal ini bukan itu sih sebenarnya yang ditambahkan, karena tetap saja beliau tetap mempertimbangkan adalah tentang nilai kebudayaan, nilai kepedulian itu sendiri terhadap rekan guru. Jadi bagaimana beliau akhirnya dengan sangat terpaksa merestui pengunduran diri dari seorang guru yang bagi beliau adalah guru yang memang memiliki prospek, dan itu terbukti ketika beliau mengikhlaskan guru tersebut untuk tidak mengajar lagi di sana. Akhirnya ya guru tersebut bisa mendapatkan mimpi apa yang dia impikan. Dan dari di luar rekaman yang ada, saya pun ngobrol-ngobrol dengan Pak Haji Nasiruddin selaku kepala sekolah SMP tersebut. Ya, masih komunikasi aktif dan masih sering main ke sekolah beliau yang ada di SMP itu, sambil cerita-cerita tentang kebahagiaan, tentang mimpi yang sudah tercapai dari apa yang dulu pernah dicita-citakan. Dan ini bukan berkaitan dengan bagaimana harus memaksakan orang, dan itu juga mungkin akhirnya menjadi sebuah pertanyaan bagi yang masih menganjak ketika nanti bagaimana mengambil sebuah keputusan. Kalau berpikir tentang keberpihakan pada murid, ya hal yang seperti tadi mungkin apa sih yang harus dilakukan. Kalau berdasarkan pengalaman Pak Haji Nasiruddin, yang beliau dengan sigap bersama beberapa rekan, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya itu untuk mencari penggantinya supaya pelayanan terhadap murid juga bisa tetap berjalan. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan bagaimana para pemimpin tersebut atau kepala sekolah yang saya wawancara itu mengambil sebuah keputusan yang masih juga sama berkaitan dengan dilema, apalagi di sini adalah dilema etika itu sendiri. Dari yang diperbincangkan, baik itu yang terekam dalam wawancara ataupun di luar wawancara, yang diutamakan dari beliau para kepala sekolah tersebut adalah tentang nilai-nilai kebajikan. Kalau ini kaitannya dengan baik itu kaitan dengan individu ke murid ataupun ke individu guru ataupun dalam skup lingkungan sekolah mereka sendiri. Tapi juga ada beberapa hal tertentu yang tetap saja beliau ini bercerita bahwa ya kita harus tetap jangan sampai meninggalkan prinsip daripada aturan yang telah dibuat itu harus seperti apa. Meski dalam ranah-ranah tertentu juga kita ya tetap saja keberpihakan pada murid itu harus diutamakan. Meski tanda kutip di sini adalah yang dikorbankan adalah keadilan itu sendiri, seperti contoh-contoh yang beliau para kepala sekolah itu terangkan tentang ketika ya memang kalau dari segi memberikan nilai itu kan ketika bagi mereka para kepala sekolah, kalau kaitannya nilai itu sebenarnya bukan permasalahan yang sulit sih sebenarnya. Jadi kalau untuk urusan nilai ya kita berpihaknya pada murid, bagaimana jangka panjang ke depannya murid ini akan menjalaninya. Jadi intinya tetap mengabdikan diri, tetap melayani para murid, tetap kita bisa memberikan jalan, tetap kita memberikan peluang kepada mereka, bukan menutup peluang. Itu yang salah satu yang sering dibicarakan, yang sering diobrolkan oleh Haji Wahib Bagio selaku kepala sekolah saya, dan itu juga tertuang seperti apa yang diungkapkan oleh Bu Haji Nursada dan Pak Haji Nuruddin. Yang terakhir adalah bagaimana ketika nanti saya harus berada pada posisi untuk membuat sebuah keputusan yang mengandung dilema etika. Kalau untuk pujukan moral memang sudah jelas itu antara benar dan salah, antara baik dan buruk dan lain sebagainya. Kalau untuk sebuah keputusan yang berkaitan dengan dilema etika berdasarkan materi yang saya pelajari dan sebelumnya juga pengalaman bersama yang telah dibagikan oleh beberapa rekan guru ataupun
kepala sekolah. Intinya bagaimana ketika sebuah keputusan itu berlandaskan nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran mereka, dan keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Dan sebelum saya akhiri, saya ulangi berkaitan dengan pertanyaan yang masih terbesit adalah ketika sebuah keputusan yang sudah dilandasi oleh kebajikan moral untuk kepentingan pelayanan terhadap murid itu masih berimbas, atau seperti pengalaman Ibu Haji Nur Saadah, Kepala Sekolah SD Tambi, bahwa keputusan itu sudah bulat bahwa itu adalah tuntutan para wali murid untuk pendidikan anak-anak mereka, tapi ternyata masih ada pihak luar yang ikut merusui itu. Pertanyaan dari saya adalah sebuah keputusan yang di depannya ternyata masih ada permasalahan lagi, dan ketika diputuskan juga mungkin juga masih ada lagi hal-hal yang seperti itu ya. Meskipun prinsipnya tetap sama, kita berprinsip pada 3 tadi, yaitu kebajikan universal, keberpihakan pada murid, dan keputusan tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.